Kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan melakukan sortir data. Jadi kalau misalnya saya punya data pencatatan kondisi listrik misalnya di suatu gedung, ya di suatu gedung saya punya banyak sekali mulai tanggal 4 Januari 2020 sampai 14 Januari 2020 akan tercatat seperti ini by system misalnya ya. Maka kita kira-kira mau melakukan sortir seperti apa? Ya, di kali ini misalnya kita akan menyortir semua data yang mati listrik sepenuhnya. Ya, yang mati listrik sepenuhnya. Jadi yang nyala 75% atau 50% tidak kita sortir. Maka kita bisa memberikan makro seperti ini, ya. Ini adalah komennya, codingnya. Di sini kita isi adalah mati listrik sepenuhnya. Sel I,2 adalah sel baris sekian di lajur B. Ya, kalau di lajur A seperti kita ketahui ini harus diisi 1. Kalau lajur C ini diisi 3, kalau D 4 dan seterusnya. Sedangkan baris kita lakukan perhitungan mulai baris kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dengan menggunakan perintah do until. Ya, jadi kalau nanti di sel dia menemukan kalimat mati listrik sepenuhnya, maka dia akan memberikan tanda di sel di baris yang sama di lajur D akan tulisan mati. Ya, kemudian di baris yang sama di lajur E dia akan mencatat tanggal berapa listriknya mati. Ya, itu pelajaran kita yang sederhana. Nanti mungkin bagi kalian sangat penting kalau kalian bekerja dengan ribuan data, ya, ribuan data 1 sampai 10.000 misalnya. Kita punya pilihan, kita melakukan pekerjaan tersebut secara manual, ya, pilih satu-satu gitu ya, atau kita bekerja dengan smart untuk menciptakan dengan cara menciptakan coding di Macros. Ya, codingnya tadi sudah kita lihat, maka kita jalankan. Ya, dia akan mencatat dia mati kapan, kemudian tanggalnya juga akan dicatat. Ya, misalnya yang kita catat ganti nih, kita ganti misalnya yang kita catat 75% misalnya. Ya, yang kita catat 75%. Misalnya kita ganti ini saja. Bentar, saya harus yakinkan ya. Oke, nyala 75. Ya, kita tandai dengan nyala. Ya, kita running. Ya. Jadi kuncinya ada di penggantian tanda ini karena dia akan mencari semua data di semua baris khusus di lajur B karena kita kasih 2 di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan pelajaran mengenai pemisahan kata. Kalau minggu lalu kita bicara mengenai sorted data, ya, ada suatu data di kiri, kemudian kita pisahkan dari data lainnya, kemudian kita tulis di kanan. Nah, hari ini kita akan melakukan latihan untuk memisahkan kata dari sebuah kalimat. Ya, pemisahan ini penting sekali lagi kalau kita mendapatkan data kalau di dunia engineering misalnya dari pengukuran. Ya, dari pengukuran. Kemudian kalau di pengukuran kita filenya itu bukan Excel, ya biasanya DAT, tapi kita nanti bisa convert ke Excel untuk kemudian kita olah. Ya,
Nah, ini ada suatu kalimat ya dengan jumlah kata yang berbeda. Misalnya yang di sini 4, ini 3, 3, 3, dan ini ada sekitar 6. Ya, ada sekitar 6. Maka kita sekarang bisa memisahkan semua kata ini menjadi semua kata di kalimat ini menjadi kata yang terpisah di setiap kolom. Ya, jadi itu cukup menarik kalau kita nanti bekerja dengan banyak data. Ya, sekarang kita akan coba tunjukkan makrosnya seperti apa. Ya. Nah, ini kita menggunakan dim var as variant, ya. Kemudian dim rw ini adalah pemisahan penghitungan kita nanti, ya. As long. Kalau kalian nanti tidak ingin menggunakan rw, misalnya kata gitu ya, nanti semua rw tolong diganti dengan kata. Atau dim kalimat as long. Jadi semua rw nanti diganti dengan kalimat. Ya. Nah, fungsi for di bawah ini adalah dia akan mengerjakan semua sel di kolom A yang ada isinya. Ya. Jadi kalau dia tidak ada isinya, maka dia tidak akan berproses atau tidak akan mengerjakan. Jadi kolom di sini for ini bisa kalian tiru untuk mengerjakan pekerjaan lainnya, bukan hanya di kasus ini. Misalnya kalian punya data banyak sekali di minggu lalu, maka for ini bisa kalian gunakan. Nah, yang ini adalah spesifik untuk lajur A. Ya, kalau ingin melakukan pekerjaan di lajur B, maka yang A ini harus diganti dengan B dan seterusnya. Ya, ini adalah fungsi kalimat untuk melakukan pemisahan, ya, agak panjang. Nah, di sini perhatikan khusus adalah karakter 32. Apa itu karakter 32? Di Excel, karakter itu bisa diganti dengan angka. Kalau karakter 32 misalnya ini berarti adalah pemisahan menggunakan tanda spasi. Ya, kita lihat di sini. Makan nasi goreng enak. Makan spasi nasi spasi goreng spasi enak. Maka kita akan menandai spasi ini muncul 3 kali. Caranya bagaimana? Di karakter 32 itu. Apa itu karakter 32? Adalah spasi. Contoh lain adalah kita misalnya punya data terpisah dengan tanda seru. Ya, tanda seru seperti ini. Ya, tanda seru. Maka karakternya bukan karakter 32, tapi karakter 33. Ya, karakter 33. Kenapa? Karena karakter 33 adalah tanda seru. Demikian juga misalnya kata di kalimat itu dipisahkan dengan garis miring. Ya, seperti ini. Maka karakter yang kita masukkan adalah 47. Kemudian kalau kata dipisahkan dengan hashtag, maka karakternya diganti menjadi 35 dan seterusnya. Mari kita coba hasilnya seperti apa. Semoga tidak ada yang salah. Oke, kita run. Yang pertama kita run dulu yang karakter dipisahkan dengan tanda spasi. Ya, yang ini dipisahkan dengan tanda spasi. Oke. Nah, bagaimana kalau dipisahkannya dengan tanda pentung seperti ini? Ya, mari kita lihat, kita ganti dulu. Oke, saya tadi pause karena supaya tidak memakan waktu yang lama. Nah, boleh dilihat di sini bahwa
kata di kalimat ini dipisahkan dengan tanda pentung, ya. Maka kita harus menggantinya dengan karakter berapa? Kita lihat tanda pentung adalah nomor 33. Nomor 33 berarti ini saya pisahkan dengan 33. Ya, kita run, coba kita hapus dulu. Ya, jadi semua bisa dipisahkan. Sekarang, kalau ini adalah tanda spasi, maka dia tidak akan pisah. Kenapa? Karena karakter 33 tadi adalah untuk tanda pentung. Kita lihat, maka yang 4, 5, 6, 7 akan berhasil dipisah, tapi yang 3 tidak bisa dipisah. Ya, kita lihat di sini. Ya, yang berhasil dipisah hanya yang memisahkan, yang menggunakan tanda pentung, karena karakter 33 tadi adalah tanda pentung. Nah, bagaimana kalau kita sekali lagi memberikan contoh jarak antar kata tandanya bukan spasi atau pentung tapi hashtag. Ya, misalnya hashtag. Maka kita ganti, coba kita Ctrl F semua dulu. Semua yang pentung diganti hashtag. Ya. Kita ganti hashtag. Kemudian kita lihat hashtag ini nomor berapa? Hashtag adalah nomor 35. Ya. Maka ini kita ganti 35. Kita jalankan makro. Ya, bisa dipisah. Oke. Nah, demikian pelajaran hari ini. Kalau minggu lalu kita mengambil suatu data berdasarkan input tertentu, maka sekarang kita bisa mengambil suatu data dengan menggunakan makros. Kita pisahkan. Ya, nanti terserah bagaimana kalian bekerja. Misalnya pressure 1. Pressure 500 misalnya kan, kita kembali menggunakan hashtag, ya, pressure 500 MPa misalnya, ya, kita gunakan tanda hashtag karena supaya tidak mengganti karakter lagi, ya. Pressure 500 MPa ini bisa kalian ganti spasi nanti, tapi karakter di sini harus kalian ganti sesuai nomor spasi itu 32, ya. Oke, pressure 500 MPa. Kita pisahkan. Kita hanya ingin mengambil angkanya 500. Kalau kita bisa lakukan manual, tidak apa-apa. Tapi kalau ribuan data, capek juga kalau lakukan manual. Maka kita menggunakan makros. Ya, kita sudah dapat 500. Nah, 500-nya kita bisa ekstrak untuk keperluan lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.